Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, kali ini yang mau kita bahas adalah 3 alasan pasti untuk Anda tidak perlu bayar pinjol lagi ya. Karena di sini banyak yang selalu bertanya sebenarnya ya, dia juga kebingungan gitu loh, bagaimana ini menghadapi pinjaman online ini gitu loh. Padahal di satu sisi dia menghadapi debt collector yang cukup luar biasa banget, pola penekanannya, pola penagihannya, bahkan tidak ditemukan debt collector yang benar-benar SOP gitu loh ya. Tidak ditemukan debt collector yang mengikuti aturan yang berlaku di OJK. Justru malah sebaliknya, dia menemukan debt collector dengan aksi preman ya. Dan kali ini saya mau jelaskan sama Anda, ini ada 3 alasan untuk Anda berhenti membayar pinjol. Ini dari OJK langsung loh ya, sesuai dengan aturan OJK langsung. Jadi bukan hanya saya yang menyampaikan, tapi ini sudah dirilis oleh OJK sejak tahun 2022 ya. Teman-teman boleh catat, dan nggak perlu lagi lah Anda bayar. Pokoknya kalau Anda menemukan hal-hal yang seperti itu, seperti yang disampaikan OJK juga, nanti Anda boleh itu berhenti bayar gitu loh ya. Nanti saya akan munculkan satu persatu apa aja sih alasannya kenapa kita harus berhenti bayar pinjol. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Silahkan dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. 3 alasan untuk kita berhenti membayar pinjol. Ini resmi dari OJK dan ini tertuang juga ya dalam peraturan OJK bahwa kita harus menstop karena debt collector banyak aturannya sebenarnya yang tidak mereka taati. Ya, jadi kalau memang kita saat ini telat bayar dan gagal bayar, ini bukan berarti kita harus menjebak debt collector, tidak ya. Tapi kalau mereka kita temukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu Anda nggak perlu lagi membayar gitu loh. Karena saya juga update kan, beberapa hari yang lalu saya sampaikan kan, karena semua ini, kenapa debt collector melakukan penekanan demi penekanan selalu terhadap diri Anda? Karena kitalah sebenarnya yang memancing hal itu. Kenapa saya silangin kita yang memancing? Setiap kali kita diteror, kita ditakut-takuti oleh debt collector, itu masih banyak orang yang melakukan pembayaran. Ya, masih banyak yang gali lubang tutup lubang, sehingga ancaman-ancaman seperti ini tidak pernah berhenti. Ya, ini secara resmi sebenarnya ini sudah saya angkat juga ya temanya di 2022, atau bahkan beberapa hari yang lalu saya juga menjelaskan, tapi nggak serinci hari ini gitu loh ya. Teman-teman boleh simain. Yang paling pertama, 3 larangan tindakan debt collector ya. Ini 3 larangan tindakan debt collector, dan ini juga adalah 3 alasan untuk kita berhenti bayar nantinya ya. Walaupun ini adalah 3 larangan yang disampaikan OJK bahwa debt collector tidak boleh melakukannya, dan ini adalah 3 alasan untuk kita berhenti bayar, kita sebagai debitur yang telat bayar atau gagal bayar. Yang paling pertama itu adalah debt collector menagih menggunakan ancaman ya. Silahkan teman-teman catat, kira-kira dari aplikasi mana yang sampai detik ini mereka menggunakan ancaman, tekanan terhadap diri Anda dengan mereka mengirimkan gambar, mau diproses ke jalur hukum, Anda mau didatangi ke rumah, mau diambil barang-barang yang ada, dan banyak lagi modus-modus pengancaman mereka yang dikirimkan melalui WhatsApp. Kalau Anda sudah tahu itu dilakukan oleh pinjol mana, tolong berhenti membayar ya. Karena debt collector yang menagih menggunakan ancaman itu adalah alasan Anda yang paling tepat untuk berhenti bayar. Karena OJK telah menyampaikan bahwa tiga hal ini tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Kalau hari ini kita menemukan ada 3 hal itu dilakukan oleh debt collector, dan itulah kesempatan Anda untuk berhenti bayar. Berarti debt collectornya tidak sesuai SOP, dan Anda tidak perlu mengikuti aturan yang berlaku dari pinjol ya. Karena debt collectornya saja bekerja tidak mengikuti SOP yang ada ya. Sudah jelas OJK menyampaikan ini tidak boleh dilakukan, malah dilakukan ya. Berarti harusnya kita sebagai debitur
yang menghentikan hal itu. Kalau kita menemukan ada debt collector yang melakukan ancaman atau tekanan terhadap diri kita, ya sudah, kitanya yang berhenti bayar. Jangan ada cerita gali lubang tutup lubang. Jangan ada cerita Anda pinjam dana ke tempat lain. Ya, ini buat teman-teman semua nih, biar jelas juga gitu loh. Karena saya perhatikan banyak yang menyimpang di posisi itu. Justru ketika ada debt collector yang menggunakan ancaman, dia malah sibuk mencari talangan dana. Akhirnya apa? Ancaman itu beku. Ya, dia akan selalu menggunakan pola itu untuk menagih ke siapapun. Tapi kalau debt collector tidak berhasil menggunakan ancaman, kemungkinan besar mereka tidak menggunakan hal itu lagi menagih ke orang berikutnya, karena dia merasa gagal. Ya, justru sebaliknya, karena debt collector merasa berhasil sehingga dia mempergunakan hal, melakukan tindakan yang sifatnya mempermalukan. Ya, ini tindakan yang sifatnya mempermalukan ini yang seperti apa gitu loh, kan juga membingungkan ya dari teman-teman semuanya. Contoh, mereka misalnya mengirim berita bohong, mengedit foto, mengirimkan ke orang-orang sekitar kita. Contoh, hutang kita cuma 1 juta dibilang puluhan juta, atau mengedit foto kita dengan gambar-gambar yang tidak sepantasnya, ya, atau melakukan pengancaman, menyebarkan di media sosial dan banyak lainnya. Ya, sama seperti cyberbullying gitu ya. Jadi teman-teman, kalau menemukan hal itu juga dari debt collector, Anda catat nama aplikasinya dan tolong berhenti membayar. Ya, kan paling sering tuh ya Anda menemukan ya, bahkan pesan-pesan buta pun juga saat ini mulai bermunculan. Untuk kita menganalisa pesan buta ini gampang. Anda bisa lihat kira-kira dari pinjol mana yang hari ini sedang. Karena kenapa debt collector selalu mengirimkan kita ancaman dengan pesan buta? Karena dia tahu ada 3 larangan atau 3 tindakan yang dilarang oleh OJK. Kalau hal itu terjadi, ya, kalau mereka melakukannya, mereka bisa dituntut dengan hukum pidana. Ya, tapi mereka sudah membaca nih aturan OJK. Ya, makanya mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Jadi tinggal dari kita sebagai debitur yang menganalisa. Ini kira-kira dilakukan oleh pinjol mana? Contoh, Anda ada 5 aplikasi saat ini. Kira-kira yang jatuh tempo hari ini yang mana? Atau 2 aplikasi jatuh tempo, Anda bisa pancing. Anda nggak perlu juga nyebutin, oh saya ini banyak aplikasi, nggak perlu juga. Anda langsung tebak aja, Anda dari sini nggak? Ya, kalau nggak, Anda bisa tanyain berapa total yang mau saya bayarkan. Nanti sesuaikan dengan aplikasinya masing-masing. Ya, contoh di aplikasi A 1 juta, aplikasi B 1.200.000. Yang mengancam aplikasi B, dia menyebutkan Anda harus bayar 1.200.000. Berarti ini dilakukan oleh aplikasi B. Ya, kita tinggal berhenti membayar. Mereka tidak akan mau menyebutkan nama aplikasinya karena mereka tahu tindakan mereka adalah melanggar hukum. Ya, jadi kalau hal itu juga teman-teman temukan, misalnya ada debt collector yang menggunakan ancaman dengan konsep mempermalukan, tolong berhenti membayar saat itu juga. Ya, karena itu udah nggak pantas. Itu alasan Anda lebih valid lagi. Nanti kalau misalnya mereka perdebatkan atau suatu saat Anda bisa sampaikan, saya mengikuti aturan dan 3 larangan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Itu diposting sendiri, tertuang dalam aturan OJK, itu jelas adanya. Ya, karena saya diancam dan saya ditekan dengan mempermalukan, saya berhenti membayar. Ya, begitu buat teman-teman semuanya. Yang penting jangan ada yang ketika diancam sudah disebarkan data ke media sosial, difitnah dan lain sebagainya, habis itu melakukan pembayaran. Jangan ya, jangan sampai kita yang memupuk pola-pola penagihan sesat ini sehingga dipakai terus oleh debt collector buat kedepannya. Ini buat teman-teman semuanya, tolong lebih dimaksimalkan lagi. Saya cuma mengingatkan itu aja, karena saya sangat miris juga gitu loh. Saya yang mengedukasi orang-orang setiap hari, tapi dengan ancaman yang sama. Ya, berarti ini ada yang salah. Kenapa ini debt collector selalu menggunakan hal yang sama? Ya, baru saya dapat menganalisa ternyata si debt collector berhasil menagih di orang sebelumnya sehingga dipakai ke orang berikutnya. Ya, ini tolong diputus ya teman-teman saya. Buat yang baru telat bayar dan gagal bayar, jangan sampai kita sudah dicaci maki, dihina, baru kita lanjutkan pembayaran. Makanya pola penagihan sesat itu tidak pernah berakhir. Debt collector juga dilarang memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya, kalau misalnya hal ini dilakukan oleh debt collector,
teman-teman juga harus berhenti membayar di alasan yang ketiga. Ya, karena mereka dilarang nih menggunakan penekanan secara fisik maupun verbal ya. Untuk penekanan secara verbal sendiri itu bisa jadi dia mengejek, manipulasi, menghina orang lain, serta mempengaruhi kesehatan mental. Ya kan banyak itu mereka mengirimkan gambar ini, gambar itu, menghina-hina dan segala macam. Ini semuanya sebenarnya dilakukan oleh debt collector gitu loh. Ya mulai dia mengedit gambar, mengirim, menelpon caci maki, meneror, mengancam, seakan-akan ala preman, mengaku dari ras atau golongan ini gitu loh. Ya yang membuat orang ketakutan. Ini teman-teman juga tidak perlu melakukan pembayaran di aplikasi itu. Biasanya debt collector kalau melakukan tekanan secara fisik maupun verbal tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Hanya saja kita bisa memancing debt collector sesuaikan dengan nominal hutang yang mau kita bayar. Ya, Anda kan bisa pertanyakan, berapa hutang yang mau saya bayar? Kalau mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Ya, nanti Anda lihat kira-kira dengan hutang yang mereka sebutkan Anda itu terjebak di aplikasi mana? Dengan nominal yang sebanyak itu Anda bayarkan. Dan Anda catat, besoknya Anda berhenti bayar. Kalau bisa, kalau mereka melakukan via telepon, itu direkam. Kalau mereka langsung datang juga Anda rekam. Ya, karena tidak ada aturan yang membolehkan hal itu. Ya, daripada teman-teman semuanya dirugikan nantinya. Makanya kan saya juga sering itu melihat kayak debt collector menyerang orang dengan ucapan mereka, dengan mengejek, manipulasi gambar. Habis itu mempengaruhi kesehatan orang lain gitu loh. Contoh dengan ancaman, gambar-gambar pembunuhan, kan udah nggak benar itu cerita mereka. Ya belum lagi kata-kata di video dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Kalau bisa, kalau 3 hal tadi dilakukan oleh debt collector, itulah 3 hal juga untuk alasan Anda untuk tidak perlu lagi membayar di aplikasi itu. Jangan dibikin enteng, jangan dibikin mudah juga selalu debt collector yang menagih menggunakan pola-pola yang sudah dilarang. Ya, jadi kalau Anda menemukan 3 hal tadi, dan itulah 3 hal untuk Anda juga berhenti membayar pinjol hari itu juga. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan silahkan dibantu di like dan di share juga ke teman-teman yang lainnya biar semuanya juga tahu, biar ada kekompakan, biar tidak ada salah-salah solusi. Ada yang satu ingin gagal bayar, ada yang satu tidak, ada yang masih gali lubang, ada yang masih menjual aset dan lain sebagainya. Biar ini sinkron, Anda share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain supaya mengetahui bahwa ada 3 alasan untuk mereka berhenti bayar pinjol resmi dirilis oleh OJK. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini membantu, minimal bisa mengurangi sedikit beban Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.